Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malang, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran ini. Khususnya bagi umat Buddha, terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Untuk saudaraku umat Islam, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkah kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kesuksesan senantiasa melimpah kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Suyanto SPD, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang pada hari ini bersama Radio Republik Indonesia Malang Pro 1 akan mengadakan wawancara eksklusif memperingati Hari Raya Waisak 2566 2022 dengan topik Moderasi Beragama Membangun Kedamaian untuk Indonesia Bahagia. Telah hadir bersama kita pada saat ini Yang Luhur Samanera Gunarato Heru dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu. Namo Buddhaya Samanera. Namo Buddhaya, Romo. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar saya cukup baik, meskipun 1-2 rintangan. Syukurlah, Samanera. Ya. Ya, baiklah Bapak, Ibu, dan saudara pendengar. Saya perkenalkan narasumber kita pada saat ini, yaitu Yang Luhur Samanera Gunarato Heru. Beliau dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu. Beliau sebagai mahasiswa semester 4 dan asli berasal dari Banyuwangi. Betul ya, Samanera? Benar, Pak Romo. Iya. Baik, Samanera. Pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, seluruh umat Buddha di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sedang memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Nah, mungkin dalam kesempatan ini, mohon Samanera berkenan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya makna dari Trisuci Waisak itu? Silahkan Samanera. Baik, mungkin dari itunya dulu ya, mungkin dari sejarahnya dulu ya, Romo. Boleh, silahkan. Dulu pada saat Sang Buddha lahir pada abad ke-8, itu para orang-orang itu bergembira. Jadi dari ketiga alam itu, dari alam dewa, alam manusia, dan alam yang bawahnya itu bergembira. Jadi bumi itu bergetar gitu, Romo. Bumi bergetar, daun-daun berjatuhan. Karena apa? Ya karena sosok kehadiran sama Sang Buddha gitu. Tapi masih dalam bodhisattva gitu. Ya. Makanya beliau ini pada saat lahirannya itu diramalkan oleh Petapa Asita bahwa dia itu bakalan menjadi seorang Buddha. Tapi karena Petapa Asitanya itu malah udah meramalkan sangat bahagia, tapi kok lama-lama kok menangis gitu. Jadi itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Pas menangis itu dia bilang, kalau sampainya dia sudah menjadi Buddha, tapi saya itu sudah nggak ada. Jadi dia itu nitip tekadnya itu diwarisi kepada anaknya, maksudnya keponakannya. Beberapa waktu berlalu, saat remaja, beliau yang masih menjadi bodhisattva, yaitu dengan nama Pangeran Siddhartha, itu malah merenung
merenung semua dunia itu hingar-bingar, hingar-bingar. Jadi semua apa-apa itu ada. Ya. Jadi apa-apa ada, kayak semuanya di apa namanya kita butuh apa-apa gitu ada, semuanya makanan lapar tinggal ambil gitu Romo. Ya. Semuanya kita lagi bosan mungkin lihat-lihat gadget. Kalau dulu kan gadget gak ada kan, ibaratnya lihat-lihat gadget itu langsung senang gitu, hatinya langsung beringas, itu bisa menjadikan ke esok harinya. Tapi dia itu malah memiliki pikiran yang berbeda. Gitu. Kalau sampainya kita udah dapat kesenangan seperti ini, gitu kok jatuhnya malah bosan. Gitu. Makanya dia itu merenungkan kepada dirinya sendiri. Nah, pada suatu ketika beliau pas udah mendapatkan sebuah gambaran dia itu dengan 4 penampakan agung, yaitu pertama orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Dia itu minta anugerah kepada ayahandanya, Raja Suddhodana. Beliau bilang, kalau sampainya mungkinkah saya mendapat anugerah bahwa kelak ayah saya dan ibu saya tetap menemani saya. Apakah semuanya itu tetap sama saat saya besar sampai saya dewasa gitu. Demikian seterusnya. Tapi karena anugerah ini sangat sulit dipenuhi oleh beliau Raja Suddhodana, makanya beliau itu menolak. Ya karena menolak tersebut mau nggak mau ya jadi sedih. Jadi beliau setelah merenungkan hal tersebut, dia kepikiran untuk menjadi seorang samana. Nah, makanya perjalanannya itu dimulai dari sana. Setelah 6 tahun bertapa, samana Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna pada saat bulan Purnama Sidhi. Nah, itu kan kelahirannya pas bulan Purnama Sidhi, terus pas penerangannya bulan Purnama Sidhi, seperti itu Romo. Ya. Kan masih 2, masih Trisuci Waisak kan kurang 1 gitu. Ya. Pas udah mendapatkan penerangan sempurna, dia itu mengajarkan Buddha Dhammanya itu ke seluruh dunia, lewat dari dirinya sendiri maupun dari Bhikkhu Sangha, seperti itu Romo. Ya, ya. Pada saat mungkin kalau nggak salah beliau umur 80 tahun, beliau itu sudah mau mangkat. Jadi beliau itu pergi ke Kusinagar, kalau mungkin lebih akrab dengan Kusinara. Beliau disiapkan sebuah hemok. Kalau hemok tuh kalau Indonesia mungkin apa Romo? Hemok tuh. Apa ya sebenarnya? Kayak tiduran gitu loh. Tiduran kain buat tiduran gitu di pohon-pohon itu kan hemok gitu Romo. Disiapkan hemok di antara 2 sala kembar. Seperti itu. Jadi beliau berbaring. Jadi beliau menanyakan kepada Ananda Kapiyanya, apakah ada yang kurang yang saya sampaikan sebelum saya mangkat. Tapi yang mulia Ananda itu nggak bilang apa-apa. Berarti saya bersiap untuk mangkat. Gitu. Pada saat bulan Waisak, beliau itu mangkat. Tapi mangkatnya itu sangat hebat, Romo, kalau menurut saya. Yaitu dari jana ke atas turun ke bawah, habis itu jana ke atas lagi. Jadi kalau dari ajaran itu ada 12 paticca samuppada, 12 mata rantai, yaitu anicca, sangkara, habis itu winyana, itu sangkara wacaya winana, winaya pacaya paso, seperti sampai seterusnya, sampai dengan pacaya jati pacaya jaramarana. Jaramarana kan duka itu. Soka paridewa, duka do, manasupayasa, duka. Itu artinya kalau nggak salah yaitu penderitaan tentang sakit, usia mati, kematian dan meninggal. Bergabung dengan orang yang tidak disenangi, terpisah dengan orang yang dicintai, itu juga duka. Ya, itu bagian dari ajaran Sang Buddha ya sebenarnya.
Baik, kembali tadi uraian Samanera yang cukup panjang memaknai Trisuci Waisak. Jadi intinya memperingati 3 peristiwa penting ya Samanera. Betul sekali, Rob. Ya, coba difokuskan 3 peristiwa penting itu apa saja Samanera? Jadi fokus dari peristiwa itu pertama memperingati kelahirnya seorang bodhisatwa yang mana besoknya itu akan menjadi sama sang Buddha, yaitu terlahirnya Dhamma yang menyebar ke seluruh dunia. Yang berarti yang sampai kita baca sekarang ini yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu penerangan agung dari Petapa Gautama yang sekarang dikenal sebagai Sakyamuni Buddha, yaitu yang artinya orang yang tercerahkan dari suku Sakya, Sakyamuni. Singkatnya pencapaian kebudaan ya itu ya. Nah, peristiwa kedua. Oke, yang ketiga? Yang ketiga yaitu Parinibbana, seorang mangkatnya seorang sama sang Buddha yaitu Parinibbana. Untuk memperingati hari ini biasanya kalau dalam tradisi sana itu akan memperingati dalam sebuah upacara-upacara seperti itu, Romo. Ya, Samanera. Tadi disebut 3 peristiwa. Memang 3 peristiwa itu benar terjadi di satu waktu yang sama begitu? Kalau satu waktu yang sama itu, maksudnya tahunnya yang sama itu kayaknya nggak mungkin ya, Romo. Iya. Makanya itu dalam bulan yang sama, yaitu bulan Waisak. Bulan Waisak ya? Bulan Waisak. Purnama sempurna di bulan Waisak ya tepatnya ya? Benar. Ya, benar baik. sekali, Romo. Ya, Samanera, kira-kira apa ya tema Waisak untuk tahun ini yang dirayakan oleh umat Buddha di Indonesia? Kalau tema dari Sangha Theravada Indonesia itu mengambil tema yaitu moderasi beragama membangun bangsa. Kalau dipikir-pikir ini moderasi itu kayak hal-hal baru ya gitu ya, Romo. Oh gitu ya. Ya. Hal baru. Kalau dulu saya itu lihat-lihat di poster-poster kayaknya moderasi itu jarang-jarang banget gitu yang bahas moderasi. Seperti itu. Jadi topik yang sekarang itu sangat menarik kalau menurut saya. Jadi saya giatkan itu moderasi beragama itu seperti apa sih gitu. Ya, betul Samanera. Ini memang sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Agama bahwa moderasi beragama itu menjadi prioritas, bahkan sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah. Artinya kegiatan untuk moderasi beragama ini akan benar-benar menjadi prioritas dan dibiayai oleh negara. Karena itu apabila umat Buddha saat ini mengambil moderasi beragama sebagai tema peringatan Waisak, ya saya kira sangat baik, sangat tepat. Itu akan sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh ya Samanera, kalau tadi tema Waisak ini adalah moderasi beragama membangun kedamaian, mungkin bisa dijelaskan pengertian moderasi beragama menurut agama Buddha itu bagaimana Samanera? Mungkin dari umumnya dulu ya, Romo. Ya, boleh. Kalau moderasi itu diambil dari kata moderat. Kalau sampainya moderat itu mungkin para pendengar sekalian lebih sering mendengar moderator seperti itu. Dalam acara-acara seperti perkuliahan ada moderatornya. Ada acara-acara seperti sekarang ini ya, Romo, ada moderatornya. Kalau dipikir-pikir itu moderator seperti apa sih kerjaannya? Moderator itu menengahi dalam suatu hal. Contohnya moderator dalam pekerjaan mata kuliah, contohnya moderator dalam presentasi. Jadi dia itu mengatur segalanya dalam menengahi jalannya proses presentasi dari presenter ke subjeknya, yaitu mahasiswa seperti itu, Romo. Moderasi itu artinya tengah, nggak ekstrim ke bawah maupun ke atas. Jadi moderat itu ke tengah. Kalau diambil tengah-tengah itu ibaratnya kita itu nggak boleh terlalu ke bawah, yaitu terlalu mengikut sampai bilang-bilang itu enggak. Tapi dalam ke atas itu kita nggak boleh setuju-setuju aja seperti itu, Romo. Kalau dari moderat dari bahasa.
Tapi maknanya lebih luas lagi kalau disandingkan dengan beragama. Seperti itu. Jadi moderat beragama itu lebih mencondongkan kita itu dalam beragama, dalam menjalankan sebuah tradisi agama, dalam menjalankan sebuah ajaran-ajaran agama, kita tidak boleh ekstrim yang terlalu ke bawah maupun ekstrim yang terlalu ke atas. Maksudnya itu seperti apa? Dalam ekstrim ke bawah, kita itu ekstrimnya, oh ini ajarannya nggak cocok, jadi kita itu hilangkan aja. Ini ajarannya cocok, jadi kita itu praktekkan saja. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi ajaran dari sebuah agama yang kita amalkan bersama itu harus dijalankan seutuhnya. Ya, seperti itu. Kalau seutuhnya, kita itu ada kendala dalam seutuhnya. Kalau seutuhnya itu nggak sempurna. Jadi sambungnya kita singgung dari sila, yaitu Pancasila. Nah, sila pertama wis. Panati pata wiramani sika padang sama diami. Saya tidak boleh membunuh makhluk hidup. Nah, kalau sampainya di ekstrim ke bawah, kita itu sampainya ada semut lewat terak wae wis gitu. Seperti kita itu nggak menghiraukan kehidupan yang lain gitu. Makanya perlu moderat. Kayak tidak membunuh makhluk hidup. Itu juga maksudnya itu kalau sampainya ada semut lewat, kita itu harus berhati-hati atau gimana. Jadi kita beragama sendiri itu malah itu merepotkan diri sendiri gitu. Seperti itu Romo. Gitu ya. Ya, kita itu beragama itu enggak merepotkan diri sendiri maupun merepotkan orang lain. Jadi itu pentingnya dari moderat. Moderatnya itu seperti apa? Jadi saya baca dari buku kuning Panduan Samanera, yaitu Panati Pata Wiramani, itu diartikan sebagai tidak boleh membunuh makhluk hidup, tapi dengan kutipan manusia. Ya, ini membunuh makhluk hidup kan versinya banyak. Enggak cuma makhluk hidup fisiknya aja itu dibunuh, enggak begitu. Ya. Itu mentalnya juga itu enggak boleh dibunuh. Seperti itu Romo. Makanya perlu moderat. Ya. Barangkali adakah sabda-sabda Sang Buddha ataupun doktrin ajaran agama Buddha yang mendukung tentang moderasi beragama ini, Samanera? Nah, kalau moderasi beragama itu kita mungkin kalau sering melihat buku biru, itu ada di bagian belakang dekat suta-suta panjang, yaitu Owada Patimuka. Itu dijelaskan bahwa kita itu punya sebuah jalan, namanya jalan tengah. Jalan tengah berluas 8 yang disimbolkan sebagai sebuah roda yang pinggir-pinggirnya ruasnya itu 8. Seperti itu. Isinya itu ada 3. Ya, ada 3, yaitu yang pertama moralitasnya benar. Yang kedua itu daya penghidupannya benar. Yang ketiga itu adalah pengamalan ajaran agamanya itu benar. Maksudnya dari silanya benar itu seperti apa? Silanya benar itu dijelaskan dalam Pancasila itu sampai tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat yang enggak, tidak boleh berkata yang menyimpang, maupun tidak boleh mabuk-mabukan yang sampai teler seperti itu Romo. Itu dijelaskan kita itu tidak boleh melanggar. Jadi itu benar. Benar ya Romo. Jadi itu moralitas yang benar, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu daya penghidupannya itu benar. Nah, daya penghidupannya benar itu maksudnya apa sih? Daya penghidupannya benar itu yang pertama adalah kita itu mencari nafkah itu hal-hal yang benar. Kalau dalam kita kan memperingati hari-hari sebelumnya kan kita memperingati hari raya besar Idul Fitri, yaitu kan di sananya kan kan ada puasa tuh. Puasanya bagi umat Islam sebelum Idul Fitri menjalankan puasa. Ya, seperti itu. Itu kalau dipikir-pikir itu masuk dalam daya upaya benar. Contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu dia itu tidak boleh pekerjaannya itu menyimpang. Maksudnya pekerjaannya menyimpang itu seperti apa sih? Pekerjaannya menyimpang itu mungkin kita jadi pembunuh bayaran, jadi membunuh orang. Itu pekerjaan menyimpang malah menyimpang ke sila pertama, itu membunuh orang.
Atau mungkin pekerjaan lain seperti jadi bajing loncat, seperti itu Romo. Bajing loncat kan kita itu mencuri barang lewat orang lain, seperti itu. Ada juga yaitu tambahan, kita tidak boleh berdagang minum-minuman keras. Seperti minum-minuman keras sampai teler, narkoba dan sebagainya. Sampai melengahkan kesadaran kita. Daya upaya benar, seperti itu Romo. Yang yang terakhir yaitu kita itu harus mengamalkan ajaran itu secara benar. Cari ilmunya itu juga benar gitu. Jadi kalau dalam bahasa palinya itu samadhi. Artinya kalau samadhi itu samadhinya sebenarnya itu samadhi lebih diartikan dengan meditasi, tapi artinya bukan itu. Tapi lebih ke kita pencerapannya itu benar. Sama samadhi itu kita pencerapannya itu benar. Jadi pencerapannya benar itu seperti apa sih? Yang pertama itu cari ilmu yang benar. Jadi maksudnya ilmu yang benar itu kayak ilmu buat narkoba itu jangan. Jadi ilmu kita benar itu kita punya ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Ya, itu Romo. Habis bermanfaat bagi orang lain, kita itu harus perlu mempraktekkan ilmunya tersebut. Jadi ilmu-ilmu yang dipraktekkan itu selain kita berpikir berguna untuk orang lain, tapi juga ada aksi nyatanya. Seperti itu, Rom. Ya. Samanera, tadi kan konsep umum tentang moderasi beragama adalah cara bersikap dalam kehidupan beragama yang berada di tengah ya, tidak ekstrem. Artinya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Berada di tengah-tengah ya. Nah, kalau dikaitkan dengan doktrin ajaran agama Buddha, tadi Samanera katakan ada ajaran tentang jalan tengah, majjhima patipada ya? Iya benar, jalan tengah berusur telah. Nah, kalau itu memang jalan tengah itu sesuai dengan moderasi tadi, berarti jalan tengah itu kan menghindari jalan ekstrem. Kira-kira jalan ekstrem apa di dalam agama Buddha yang harus dihindari itu sebenarnya? Jalan ekstrem pernah dalam ceritanya kronologi hidup Buddha karya Bante Asin Keminda itu dijelaskan pada saat beliau pertapa Gautama masih pertapa belum jadi sama Sang Buddha itu masih dalam pertapa dalam mencari kebudayaan itu beliau berkelana ke seluruh India. Jadi beliau itu mencari guru yang dimana ilmunya itu mungkin dapat membebaskan dirinya dari usia tua, sakit dan mati. Tapi beliau nggak nemu. Nah, dari situ berarti beliau untuk memutuskan mencari sendiri. Nah, dalam mencari sendiri, beliau itu tapanya sangat keras sekali. Ya. Sampai kulitnya itu mepet tulang. Jadi kalau digambarkan itu seperti tengkorak, tapi dibungkus kulit. Oh, itu yang dikatakan betapa menyiksa diri itu ya? Menyiksa diri seperti itu. Jadi makannya itu pertama sepiring nasi, dipotong setengahnya. Besoknya lagi kalau masih kuat dipotong setengahnya lagi. Besoknya masih kuat dipotong setengahnya lagi. Dipotong lagi terus sampai sisa 2 butir nasi. 2 butir nasi dipotong setengahnya lagi sebutir nasi. Nah, pas sebutir nasi ini beliau memutuskan untuk nggak makan sama sekali. Seperti itu Romo. Tapi para dewa itu malah melarangnya. Kalau seumpamanya petapa Gautama itu malah tidak makan, jadi kami itu akan mengirimkan sari-sari makanannya itu lewat pori-porinya. Jadi kalau kita lihat di India itu ada tapa yang dimana pertapanya itu nggak makan selama 60 tahun, dan dia itu masih hidup. Jadi itu betul-betul ekstrim ya? Ekstrim sekali itu Romo, ekstrim sekali. Tapi ya ini conclusionnya itu beliau mendapatkan sebuah ilham, pencerahan. Kalau penghidupan seperti ini tuh menyiksa diri itu malah nggak dapat apa-apa. Jadi saat dia merenung, dia itu menggambarkannya dalam sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan kayu. Kayunya itu pertama adalah di mana kayunya yang basah, tapi kayunya tersebut terendam oleh air,
maka dengan cara apapun, digosokkan dengan cara apapun, maka kayu tersebut tidak akan menimbulkan sebuah api. Terus next lagi, kalau di mana kayu tersebut basah, tapi di tempat yang kering, dibosokkan secara apapun, itu dia tidak akan menimbulkan api, tapi hanya menimbulkan sebuah keringat, sebuah kekecewaan karena apinya nggak ada. Ya, yang terakhir yaitu dia mendapatkan kayunya yang kering, dan kayunya yang kering itu ditempatkan kepada lahan-lahan yang kering juga. Makanya dengan digosokkan secara apapun, dia akan mendapatkan api dan dia akan mendapatkan bara. Ya. Jadi dia itu akan mendapatkan hasil dari tindakannya. Jadi kalau diartikan, yang pertama itu kita tidak boleh hingar-bingar. Hingar-bingar itu maksudnya kalau sampainya apapun nafsunya itu, sampainya nafsu kita lagi bosan, itu kita turuti. Sampainya lagi bosan. Jadi ini ekstrim yang kedua ya berarti ya? Iya. Ekstrim yang kedua. Ya, maksudnya ekstrim yang itu, Romo. Masih ekstrim tapi ekstrimnya masih yang susah gitu. Susah tapi bahasanya yang kedua gitu. Jadi hingar-bingar di sini tuh kita punya gawe gitu, punya pekerjaan, tapi kita itu malah malas-malesan. Malas-malesan itu seperti menonton video lah, atau apalah, menghadirkan yang lain, tapi kerjaannya itu terbengkalai. Jadi dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang pertama hingar-bingarnya itu. Yang kedua, dia itu hidupnya sangat menyiksa diri. Menyiksa diri dari beranggapan bahwa kalau samanya saya melakukan ini itu orang lain akan bahagia. Seperti kalau contohnya itu paling saya kenal yaitu kita itu bertapa tidak makan, habis itu kita mencet diri sendiri, mencet diri sendiri pakai sebuah cambuk, tapi mencet diri sendiri. Jadi sampai berdarah-darah dengan harapan orang lain tidak akan mendapatkan penderitaan seperti saya. Cara seperti itu tuh kurang tepat. Makanya dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang lain nggak bahagia, malah kasihan, malah seperti Romo. Gitu ya. Jadi kita itu harus pas di tengah-tengah. Jadi dua jalan ekstrem yang harus dihindari menurut ajaran Sang Buddha itu. Yang pertama tadi hidup menyiksa diri ya, yang berlebihan. Kemudian yang kedua sebaliknya ya, hidup yang semewah-mewahnya, mengumbar diri ya, mengumbar nafsu gitu ya. Sehingga terlalu longgar, terlalu los begitu ya. Iya, Rom. Ya. Jadi kedua jalan ekstrem itu berakibat tidak akan mendapat manfaat atau memperoleh manfaat apapun ya, Samanera ya. Iya. Manfaat-manfaatnya itu seperti kita punya penggayaan, kita kan dapat gaji seperti Romo. Kalau sampainya kita kerjanya malas-malasan, kan kita nggak akan digaji. Mungkin ada hal yang buruknya lagi, seperti pemutusan hubungan kerja, gitu Romo. Ya seperti yang juga sebaliknya, kalau sampainya kita terlalu menyiksa diri, kita kan sampainya kerja menyiksa diri, kerjanya sangat keras sekali, sampai ibaratnya kalau sampainya kerja jam 4 bangun, sampai jam 2-nya itu 2 paginya itu tidur. Jadi tidurnya itu cuma 2 jam. Keras sekali kerjanya. Tapi kerjanya tersebut malah nggak menimbulkan apa-apa gitu. Ya bener, gajinya itu naik, tapi gaji yang naik tersebut akan dibayarkan kepada tubuhnya yang sakit-sakitan. Seperti sampainya kerja, kita kan kerja sampainya kerja biasa, seperti itu kan nggak ada penyakitnya Rom, kayak encok, sakit-sakitan. Jadi gajinya itu digunakan buat berobat. Sampainya tahu kerjanya jam 4 pagi sampai jam 2 pagi, tidurnya 2 jam, besoknya tipes, dirawat ke rumah sakit. Jadi gajinya buat hal-hal keperluan yang lebih membutuhkan, malah digunakan untuk berobat. Jadi akhirnya sia-sia ya kerja kerasnya ya. Iya, sia-sia Romo. Ya. Baik Samanera, dengan menghindarkan diri dari dua jalan ekstrem, kemudian Sang Buddha menganjurkan jalan tengah. Apakah bisa diyakini ya dengan jalan tengah itu akan mencapai sesuatu hasil yang diharapkan Samanera? Saya yakin kalau semua jalan tengah tidak ekstrim
dan tidak tidak ekstrim kanan ataupun kiri, ekstrim bawah maupun atas, kita akan mendapatkan hasil. Gitu ya. Ya, hasil. Ya. Mungkin saya contohkan saja ya. Ya, boleh sama contohnya adalah kehidupan seorang petapa. Kalau sebenarnya seorang petapa itu kehidupannya ya sangat sederhana sekali. Kita punya jubah itu cuma 2, Rom. Jadi namanya cuma jubah 2, kita yang pakai 1, yang satunya dicuci. Jadi kita itu hidupnya sangat sederhana sekali. Tapi apakah dalam kesederhanaan tersebut itu kita kita kesusahan? Kan enggak. Kita kan jubah 2 kan cukup untuk cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam pertapaan tersebut jubahnya 2 itu malah menimbulkan sebuah sebuah manfaat, yaitu sebuah perenungan. Dimana kalau semuanya kita punya hal barang-barang yang banyak, itu malah merepotkan diri sendiri. Contohnya hal-hal yang banyak itu juga perlu perawatan yang banyak. Perawatan yang banyak perlu duit yang banyak. Iya, betul. Ya, makanya dalam kesederhanaan ini patut disyukuri. Itu kan jalan tengah. Itu jadi manfaatnya, dengan jalan tengah justru memberikan manfaat yang lebih besar, begitu ya? Iya benar. Menimbulkan manfaat yang lebih besar daripada yang ekstrim bawah maupun ekstrim atas. Seperti itu. Ya. Selain kita mendapatkan manfaat, kita juga mendapatkan perenungan. Jadi perenungan itu kita punya batin itu menjadi kuat. Seperti itu, Rom. Baik, Samanera. Tadi peringatan Trisuci Waisak tahun ini umat Buddha mengambil tema moderasi beragama. Kira-kira adakah relevansi moderasi beragama dengan peringatan Trisuci Waisak? Samanera, coba mohon dijelaskan. Ya, pertama-tama kita relevansi dari Trisuci Waisak dengan moderasi umat beragama itu ada pada acaranya, Romo. Acaranya kayak acara seperti kita dalam dalam Trisuci Waisak kita mengadakan sebulan penghayatan Dhamma sebetulnya seperti itu. 1 bulan sebelum Trisuci Waisak kita mengadakan sebulan penghayatan Dhamma yang dimana seseorang itu akan mengambil sila, yaitu atas sila, dimana atas silanya itu silanya yang 5 itu ditambah 3. Jadi moralitasnya itu menambah. Untuk apa? Yaitu untuk memperkuat batin. Tapi itu masih moderat, Romo. Jadi masih moderat. Bisa dijelaskan 8 sila atau latihan yang dijalankan oleh umat Buddha dalam sebulan penghayatan Dhamma itu sama? Dalam sebulan penghayatan Dhamma itu latihannya yaitu ada 8. Yang pertama yaitu Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Sila pertama. Yang sila kedua yaitu Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang ketiga yaitu Abrahmacharya, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang keempat yaitu Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yaitu yang kelima Surameraya, Majapamadhatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Mungkin saya singkat saja jadi Weramani situ aja ya. Soalnya sama. Yang keenam yaitu Wikalabhojana, Weramani. Yang ketujuh yaitu Nacagita, Wagita, Wisukadasana, Malaganda, Wilepana, Dharana, Mandana, Wibhusanatana, Weramani. Yang terakhir yaitu Ucak Sayana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Itu dalam 1 sampai 5 tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh perbuatan yang enggak, yaitu yang selanjutnya tidak boleh berbicara yang kasar, yang enggak enak, enggak boleh mabuk-mabukan. Ada tambahan yang ketiga, yaitu pertama Wikalabhojana, yaitu kita makan itu tidak boleh melewati waktu, yaitu tengah hari. Tengah hari, kalau samanya tengah hari itu identik dengan jam 12 siang. Tidak boleh jam 12 siang itu. Jadi maksudnya setelah jam 12 siang sudah tidak makan? Kita tidak boleh bersantap. Seperti itu, Romo. Tidak boleh bersantap.
yang selanjutnya itu kita tidak boleh menghadiri sebuah pertunjukan yang sebuah pertunjukan, habis itu tidak boleh merias diri, habis itu tidak boleh ditidur-tidur yang menggunakan tingkat. Maksud kalau sampainya menggunakan tingkat kan ada amben, tapi amben itu masih diperbolehkan, Romo. Jadi maksudnya tidak boleh menggunakan tingkat itu seperti yang ada ukirannya seperti itu, Romo. Jadi tempat tidur yang mewah maksudnya? Iya, ada ukirannya seperti itu, ada ukirannya mewah-mewah, ada mas peraknya seperti itu, Romo. Ya. Yang selanjutnya itu kalau nggak salah itu tidak boleh bukan menerima emas dan perak sih. Kita tidak boleh itu. Ya itu, tidak boleh tidur atau duduk di tempat yang mewah itu kali ya sebenarnya. Ya mungkin itu soalnya. 8 ya. Ya saya kan menjalankan 10 sila, jadi sekiranya itu saya kurang mempelajari soalnya saya itu masih baru. Ya. Oke, Samanera. Jadi tadi dalam kegiatan menyambut datangnya Hari Raya Waisak, itu umat Buddha menjalankan sebulan penghayatan Dhamma. Apakah itu hampir sama dengan kalau di saudara kita umat Islam adalah puasa? Apakah itu sama dengan puasa dalam agama Buddha, Samanera ya? Kalau puasanya agama Buddha sama puasanya agama Islam itu sejatinya sama. Yaitu kok bisa sama seperti itu. Padahal kan kita makannya agama Buddha kan sampai setengah hari. Sedangkan yang saudara kita yang beragama Muslim itu makannya sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ya, seperti itu. Itu puasa situ, ya, puasanya situ, itu ya. Dari situ aja itu beda. Tapi perbedaan itu tidak seberapa, tapi lebih menekankan kepada manfaat dalam menjalankan puasa tersebut. Jadi dalam puasa tersebut dari umat Islamnya dulu dia. Dalam puasa tersebut kita itu dalam perenungan di mana kami menjalankan puasa ini adalah sebagai orang-orang yang lain, yang orang-orang yang tidak punya rumah dan orang-orang yang tidak mampu itu kami juga ikut merasakan. Tapi dalam perenungan seperti itu, sehingga perenungan-perenungan tersebut menjadikan batin sama diri sendiri, pikirannya itu lebih terkoneksi mungkin, jadi lebih mendekat. Dalam itu mendekat itu kita punya empati, kita itu dapat bersimpati kepada mereka-mereka yang tidak mampu, bahwa dengan melaksanakan ini kita itu bisa peka terhadap penderitaan-penderitaan mereka. Jadi tahu-tahu pas puasanya selesai kita memberikan sedekah seperti itu, Romo. Itu ya. Kalau dalam agama Buddha itu kita mendapatkan sebuah perenungan, di mana perenungan tersebut kita meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Itu meningkatkan kualitas di mana kita itu kan dalam era globalisasi ya, Romo. Jadi apa-apa itu didekatkan. Contohnya kalau samanya kita pesen makanan, tinggal pencet HP, makanannya datang. GoFood itu ya. Iya, GoFood. Jadi pakai kemudahan-kemudahan tersebut, kalau tidak dipuasakan, maksudnya dipuasakan itu tidak ditahan. Kalau tidak ditahan itu dikontrol. Lebih enaknya daripada ditahan. Ya, dikontrol ya. Dikontrol atau dikendalikan ya. Dikendalikan. Maka itu akan menimbulkan hal-hal yang enggak diinginkan. Tahu-tahu pas keasikan kesen GoFood gitu, pesennya banyak, tapi makanannya malah disia-siakan. Jadi yang dimakan sedikit, malah gitu kenyangan. Ya. Jadi inti latihan uposatha selama sebulan penghayatan Dhamma umat Buddha menjelang Waisak itu adalah melatih pengendalian diri itu ya, sebenarnya. Ya benar. Saya dapat dari falsafah Jawa, kalau puasa itu diambil dari kata poso. Kalau diakronimkan itu ngempos rasa, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Ya, itu kiroto boso dalam bahasa Jawa itu ya. Iya. Ya. Ya, baik. Samanera, selain melaksanakan sebulan penghayatan Dhamma dalam bentuk latihan 8 aturan atau uposatha atau poso dalam agama Buddha tadi,
apa aktivitas menyambut ataupun merayakan Trisuci Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha pada umumnya? Ini sangat menarik, Romo. Soalnya ya kalau di yang lain-lain yang saya tempati di wilayah-wilayah lain itu nggak ada. Jadi cuma adanya itu di sini, Romo. Jadi kalau seumpamanya kita mau merayakan sekarang itu kan mau merayakan Waisak. Dalam merayakan Waisak itu kita pas-pasan di mana itu 2 minggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 dalam salah satu kalender bulan, itu yang umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Maka itu dalam ini memang berdekatan ya. Iya. Fitri dengan Hari Raya Waisak. Iya benar, Romo. Itu dalam satu kalender bulan yang sama. Jadi yang beragama Buddha puasa, yang beragama Islam pun juga puasa, seperti Romo. Bersamaan ya. Iya benar. Jadi yang keduanya itu saling menimbulkan rasa simpati karena yang keduanya itu menjalankan ibadah puasa. Jadi rasa simpatinya itu ada. Kalau sempurna yang yang Islam itu mau berbuka itu yang beragama Buddha kita mudahkan, yaitu kita mudahkan dengan cara apa? Kita itu berbagi-bagi takjil. Jadi di wihara-wihara kan dekat jalan tuh. Jadi kita ada kegiatan di dekat jalan itu kita membagikan takjil. Tapi takjilnya itu dengan cuma-cuma. Takjil gratis ya, takjil gratis. Untuk saudara kita yang ibadah Muslim. Puasa di agama Islam ya. Iya benar, Romo. Iya. Terus ada lagi, Romo. Pas bagi-bagi takjil itu kan pas menjalankan ibadah puasa. Terus pas hari hanya yaitu Idul Fitri kan umat Buddha juga menjalankan puasa. Puasanya itu masih dalam lingkup berpuasa, yaitu lingkup atasila. Kita itu kalau di daerah yang lain saya dapat dari suatu wihara itu dari anak-anak patrianya saya itu menjaga acaranya umat Islam yaitu Idul Fitri agar lebih kondusif. Menjaga keamanan maksudnya. Iya, menjaga keamanan. Soalnya kan ya kita tahu sendiri toh. Idul Fitri itu kan yang datang banyak. Yang datang banyak, nggak cuma 10-20 orang, mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Makanya diperlukan sebuah orang yang membantu buat ngatur-ngatur seperti itu, Romo. Jadi ada pemuda Buddhis yang berpartisipasi sebagai tenaga keamanan begitu ya? Iya, seperti itu, Romo. Jadi lebih aman dan mereka yang menjalankan ibadah Idul Fitri itu lebih khusyuk, seperti itu, Romo. Lebih khusyuk, lebih memaknai, menjiwai. Iya. Jadi ini sebagai wujud nyata tentang moderasi beragama membangun kedamaian ya, sesuai dengan tema Waisak ini ya, Samanera ya? Benar sekali. Jadi kontribusi umat Buddha ada baik dalam ibadah Ramadan bagi umat Islam, yaitu berbagi takjil. Saya dengar juga ada yang berbagi sembako juga ya, Samanera, wihara-wihara tertentu. Bahkan ada juga yang menyediakan konsumsi untuk buka saudara kita umat Muslim. Luar biasa ya, Samanera. Luar biasa sekali. Iya. Ya itu bentuk konkret atau wujud nyata dari moderasi beragama dalam ibadah. Begitu ya, Samanera ya? Iya. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu akan terus membudaya, menjadi kebiasaan yang positif untuk membangun kehidupan beragama yang saling toleransi, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Baik, Samanera, selain tadi wujud nyata atau wujud konkret moderasi beragama, ada satu hal yang menurut saya penting untuk sama jelaskan sesuai dengan tema kita, yaitu membangun kedamaian. Moderasi beragama membangun kedamaian. Kira-kira upaya yang dilakukan untuk membangun moderasi beragama atau membangun kedamaian itu seperti apa ya, Samanera, menurut agama Buddha? Ya, ini sebuah tantangan bagi diri sendiri maupun sebagai tantangan dari kelompok-kelompok komunitas itu, Romo.
Tantangannya itu seperti apa? Kita sering itu mendengar bahwa dalam penerapan beragama itu cenderung sangat destruktif, yaitu menganggap bahwa agamanya yang dipeluk itu benar sendiri, Romo. Paling benar ya. Paling benar. Tapi bukankah memang harus begitu, Romo? Samanera. Artinya setiap umat beragama kan harus menganggap agamanya sendiri paling benar. Ya, itu anggapan bahwa agamanya paling benar itu harus dimaknai secara bijaksana, Rom. Cara bijaksana itu seperti dengan bentuk seperti apa? Yaitu tidak menjatuhkan agama-agama yang lain, meskipun dalam dirinya itu berpikir agama saya itu paling benar. Nah, itu makanya dalam penyebutan ini itu namanya iman atau akidah. Kalau dalam agama Islam seperti itu, bahwa kita itu harus menyembah pada Allah. Gitu. Dalam menyembah Allah itu kita tidak boleh menggantungkan kehidupan kita kepada hal-hal yang lain. Jadi kita itu menganggap yang lain itu salah. Itu sebenarnya kebijaksanaannya itu harus diposisikan kepada seperti itu, Romo. Meskipun menganggapnya seperti salah, kita itu tidak boleh tidak boleh destruktif, yaitu menjatuhkan agama-agama lain dengan berkata-kata makian, berkata-kata kasar, seperti itu, Romo. Kalau seumpamanya berkata-kata kasar itu sangat tidak, puasanya itu kayak sia-sia seperti itu. Puasanya dalam 3 bulan itu sia-sia sekali. Makanya itu pentingnya moderasi dalam beragama. Baik, Samanera. Tadi membangun moderasi itu kira-kira harus dimulai dari mana, Samanera? Ini kalau saya nalar ya, Romo. Moderasi beragama itu saat sebuah manusia itu matang berpikirnya. Tapi saya saya mendapatkan sebuah ilmu lagi dari seorang guru, di mana itu lebih cocok kalau seumpamanya moderasi beragama itu kita tanamkan sejak dini, yaitu sejak kanak-kanak, taman kanak-kanak. Jadi dalam taman kanak-kanak itu kita ajarkan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, seperti menghargai agamanya yang lain, apabila tidak boleh berkata-kata kasar terhadap agama yang lain, atau mungkin kita tidak boleh destruktif kepada menghancurkan ajaran-ajaran yang lain. Kita tanamkan sejak dini. Habis kita tanamkan sejak dini, harapannya pada saat yang kita tanamkan itu dewasa, itu orangnya menjadi lebih moderat, yaitu lebih mencintai toleransi. Oh iya, Samanera, terima kasih ini karena waktu terbatas. Mungkin Samanera bisa memberikan closing statement. Silahkan, Samanera. Saya simpulkan, moderasi beragama itu dalam Indonesia sangat penting, yaitu di mana pentingnya dalam moderasi beragama kita itu direkatkan, karena manusia sejatinya itu makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat bergantung kepada dirinya sendiri. Makanya kita itu perlu orang lain. Nah, dalam kita perlu orang lain, kita perlu komunikasi, perlu berhubungan. Dalam menciptakan hubungan yang sangat harmonis, maka moderasi beragama ini sangat diperlukan. Seperti itu. Ya, baik, Samanera, karena waktu terbatas, terima kasih atas penyampaian Samanera pada wawancara eksklusif menyambut peringatan Waisak hari ini. Bapak Ibu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malang Pro 1 yang berbahagia, demikianlah wawancara eksklusif menyambut peringatan Trisuci Waisak 2566-2022 pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kehidupan beragama di
negara kita, bangsa Indonesia, yang saat ini tengah menggalakkan pentingnya kehidupan beragama yang toleran, saling menghargai, yaitu moderasi beragama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Sugihonto, Namo Buddhaya. Terima kasih Samanera. Monggo. Pas ya. Mohon maaf Mbak, tadi kan ada yang kepotong tuh. Itu apa ada rekaman ulang atau gimana? Yang ada suaranya nggak ada itu? Itu yang 30 menit pertama tadi. 30 menit pertama. Di sini tadi Nggak kedengaran tadi? Ada yang nggak kedengaran? suara hilang, tapi di sana Hilang, masuk. tapi di sini tetap. Oh. Ya. Jadi audio dari sini tadi. Ya, oke. Alatnya.